Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo kawan-kawan, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Zulilmi dengan NIM 1907020885. Saya mahasiswa UIN Aranyeri Banda Aceh dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Lingkungan Eting 2019. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang statistika deskriptif, bagaimana statistika deskriptif tersebut berkaitan dengan lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut adalah jurusan saya di Universitas Islam Negeri Aranyeri Banda Aceh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan statistika deskriptif, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu statistika deskriptif. Oke, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, statistika deskriptif. Nah, di sini sudah tertulis bahwa statistika deskriptif itu sebuah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa statistika deskriptif ini sebuah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, sehingga data tersebut bisa memberikan suatu informasi yang sangat berguna, baik itu informasi yang berkaitan dengan matematika atau informasi yang berkaitan dengan lingkungan, seperti jurusan saya. Oke, baik, selanjutnya ada poin B, yang dimana poin B ini adalah ukuran pemusatan dalam statistika deskriptif. Nah, di dalam ilmu statistika deskriptif, di sini terdapat sebuah ukuran pemusatan, yang dimana ukuran pemusatan ini adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Nah, terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Ketiganya memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Nah, seperti yang tertulis di sini bahwa statistika deskriptif ini mempunyai sebuah ukuran pemusatan, yang dimana ukuran pemusatan ini terdapat banyak ukuran pemusatan. Namun di antara banyaknya ukuran pemusatan tersebut terdapat 3 buah yang paling sering digunakan di dalam ilmu matematika atau di dalam ilmu statistik. Di antaranya yaitu yang pertama ada mean, kemudian yang kedua ada median, kemudian yang ketiga ada modus. Yang dimana ketiga ukuran pemusatan tersebut memiliki ciri-ciri, fungsi, dan kegunaan aplikasinya berbeda, baik itu di dalam ilmu matematika ataupun dalam ilmu lainnya. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu median, mean, dan modus. Oke, selanjutnya yang pertama tadi ada mean, yang dimana di sini jelaskan bahwa mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Kemudian terdapat 2 nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Kemudian nilai tengah biasanya juga disebut mean atau rata-rata. Nah, kawan-kawan semua, di sini sudah dijelaskan bahwa mean itu adalah sebuah nilai tengah. Nilai tengah. Dan mean itu biasanya disebut juga dengan rata-rata. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa ada rumus mean, yang dimana rumus mean ini adalah X bar sama dengan sigma XI per N, atau sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan XN per N. Kemudian di sini ada keterangannya. Yang pertama ada X bar, yang dimana X bar ini adalah nilai rata-rata. Kemudian ada XI, XI ini nilai data KI. Kemudian ada N, banyaknya data. Kalau seandainya kawan-kawan masih bingung, mungkin sedikit saya menjelaskan tentang mean.
misalnya kita memiliki beberapa data, misal kita memiliki 5 data, yang dimana kelima data tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, 5 data memiliki nilai yang berbeda-beda di antara kelima data tersebut. Nah, yang pertama sekali yang kita masukkan yaitu untuk X1, X2 sampai dengan Xn atau X5. Yang dimana masing-masing di sini kita masukkan data pertama misalnya nilainya 70, kemudian data kedua nilainya 36 sampai dengan data kelima atau Xn atau data terakhir. Nah, apabila semua data tersebut sudah kita masukkan ke sini, kemudian kita bagi menjadi banyaknya data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya data yang saya sebutkan tadi ada 5, bukan nilainya, nilai beda dengan data, banyaknya data. Paham kawan-kawan? Oke. Next, selanjutnya ada median. Nah, median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, karena suatu kelompok terbagi atas 2 jenis yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Maka terdapat 2 solusi menentukan nilai median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Nah, di median ini dijelaskan bahwa median itu sebuah data yang diurutkan, yang dimana data tersebut terurut dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar atau sebaliknya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa nilai tersebut terdapat beberapa kelompok ganjil dan kelompok genap, dan terdapat 2 solusi menentukan median tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada rumus median. Nah, yang dimana rumus median ini adalah ME sama dengan X N ditambah 1/2. Nah, di sini sudah dijelaskan keterangannya. ME ini adalah median. Kemudian N, baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu modus. Nah, di sini dijelaskan bahwa modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data dalam modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu dilakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan kita terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Di sini terdapat rumus modus, yang dimana modus ini adalah data atau angka yang sering muncul, dan dimana keterangannya salah satu data yang paling sering muncul di soal. Nah, di modus ini sudah juga dijelaskan bahwa modus itu sebuah data atau sebuah angka yang sering muncul di dalam soal di statistika deskriptif ini. Nah, apabila misalnya di dalam 5 data terdapat memiliki beberapa nilai yang berbeda, tetapi ada yang sama, yaitu misalnya data pertama dan data kedua, yaitu sama-sama memiliki data 17, berarti modus yang paling banyak atau angka yang paling sering muncul di 5 data tersebut yaitu 12 yang saya katakan tadi, data yang saya katakan tadi. Mungkin itu saja untuk modus. Next, di sini ada sebuah contoh soal, yang dimana contoh soal tersebut berkaitan dengan lingkungan jurusan saya, dan dimana di sini terdapat sebuah soal tentang pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan tersebut terdapat di beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, yang dimana beberapa kabupaten tersebut di sini saya mengambil 7 buah kabupaten atau 7 buah data. Baik, langsung saja masuk. Di sini ada soalnya, berikut merupakan data mengenai pencemaran lingkungan yang terdapat di beberapa daerah masing-masing kabupaten di Provinsi Aceh. Nah, yang di sini saya mengambil Kabupaten Aceh Singkil atau kampung saya sendiri Aceh Singkil. Kemudian yang data kedua ada Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian yang ketiga ada Kabupaten Aceh Barat. Kemudian ada Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian ada Nagan Raya. Kemudian yang keenam ada Banda Aceh. Kemudian yang ketujuh adalah Aceh Besar. Nah, di setiap jumlah pencemaran lingkungan ini, sini saya mengambil nilai pada tahun 2019 dan 2020.
yang dimana nilai-nilai yang terdapat di tahun 2019 dan tahun 2020 memiliki nilai yang berbeda. Di sini ada terdapat 36, 29, 24, 33, 35, 36, 28 di tahun 2019 kasus pencemaran lingkungan. Kemudian di tahun 2020-nya apakah makin meningkat atau makin menurun? Apakah dampak baik atau apakah dampak buruk untuk tahun ke depannya? Itu yang dimaksud dengan tabel ini. Yang jadi pertanyaannya, untuk masing-masing variabel 2019 dan 2020, hitunglah. Yang pertama ada mean, kemudian yang kedua ada modus, yang kedua ada median, terakhir ada modus. Nah, di sini kita disuruh mencari mean, median, modus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang terdapat di soal ini. Oke. Baik, untuk jawaban yang pertama yaitu mean. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu memasukkan rumus mean yang saya jelaskan yang barusan tadi, di mana X bar sama dengan sigma XI per N, atau sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn atau nilai akhir per N. Nah, di sini kita pertama akan menjumlahkan data mean di tahun 2019. Di sini di tahun 2019 memiliki data yang berbeda-beda. Untuk Aceh Singkil memiliki 36 jumlah pencemaran, Aceh Selatan 29, Aceh Barat 24, Aceh Barat Daya 33, Nagen Raya 35, Banda Aceh 36, Aceh Besar 28. Nah, di antara seluruh jumlah ini kita akan memasukkan ke sini, ke rumusnya. Apabila kita sudah memasukkan, kemudian kita menghitung berapa jumlah data atau jumlah kabupaten yang terdapat di soal ini. Di sini terdapat ada 7 kabupaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan seluruh jumlah kabupaten dan nilai-nilai pencemaran di tahun 2019, kita akan menjumlahkan keseluruhannya, dan ini hasil yang diperoleh yaitu rata-rata senilai 31,57 atau digenapkan atau dibulatkan 32. Jadi rata-rata nilai mean di tahun 2019 pencemaran lingkungan terdapat di beberapa kabupaten yang saya jelaskan tadi sebanyak 32 rata-ratanya. Itu untuk tahun 2019. Dan untuk data mean di tahun 2020, kita di sini membutuhkan data 2020. 2020 Aceh Singkil memiliki pencemaran lingkungan 22, Aceh Selatan 17, Aceh Barat 14, Aceh Barat Daya 25, Nagan Raya 27, Banda Aceh 19, dan Aceh Besar 13. Kemudian di semua nilai data tersebut kita akan memasukkannya ke sini, sama halnya dengan data mean. Setelah kita memasukkan semua nilainya, kemudian kita bagi 7 banyaknya data, dan ini hasil penjumlah 19,57, atau kita bulatkan atau kita genapkan sebanyak 20. Nah, jadi hasil perhitungannya data mean di tahun 2019 memiliki 32 permasalahan pencemaran di 7 kabupaten yang berbeda. Kemudian pada data mean tahun 2020 terdapat 20 pencemaran. Nah, di sini kita lihat bahwa di tahun 2019 dan di tahun 2020 nilainya berbeda, malahan semakin menurun. Nah, berarti di sini sangat baik dan dampak positif dari tahun 19 sampai tahun 2020. Berarti mungkin di dalam tahun tersebut masyarakat di beberapa kabupaten kota bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan atau menjaga lingkungan mereka jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya untuk median. Nah, di median ini yang pertama sekali kita lakukan itu memasukkan rumus median, di mana rumus median ini ada ME sama dengan X N ditambah 1 per 2. Jadi median ini sama dengan 7, yang dimana 7 ini adalah banyaknya data, yang dimana data di soal ini sebanyak 7 kabupaten, berarti ke 7 kabupaten tersebut kita masukkan ke sini. 7 kabupaten atau 7 banyaknya data yaitu 7 ditambah 1 per 2.
7 ditambah 1 8/2, berarti 8/2. Kemudian 8 dibagi 2 kita menghasilkan 4. Jadi hasil perhitungan median adalah 4. Nah, median di sini kita sudah memperoleh hasil yaitu 4. Oke, next. Kemudian yang terakhir ada modus. Yang dimana modus ini rumusnya data atau angka yang sering muncul. Di sini terdapat angka yang paling muncul di dalam soal ini, 36. Mari kita analisis. 36. Wah, benar. Berarti angka yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul di dalam soal ini yaitu 36. Dan 36 di tahun 2019, yaitu 36 terdapat di Aceh Singkil dan 36-nya itu terdapat di Banda Aceh. Berarti cuma 2. Berarti angka yang paling banyak muncul di dalam soal ini yaitu 36, yang dimana 36 ini di data tahun 2019 di Kabupaten Aceh Singkil dan di Kota Banda Aceh. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekurangan dalam penjelasan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.